Hello guys, kembali lagi bersama aku di channel Made. Sebelum lanjut nih, aku ucapin terima kasih buat kalian semua karena masih setia di channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dukung terus channel ini supaya nantinya menjadi channel cerita bergambar yang terus berkembang sekaligus bisa menjadi channel yang mengedukasi. Nah, di video cerita bergambarku kali ini, aku akan membahas tentang sebuah tragedi kelam, yaitu tragedi Tiang Pancang. Tragedi ini menceritakan tentang kepala yang dijadikan kurban proyek untuk dijadikan pondasi jembatan. Hal seperti ini memang sudah terjadi pada masa penjajahan ratusan lalu, yang katanya hal ini banyak terjadi pada proyek konstruksi di era 70 sampai 80-an. Menurut kisah orang tua, fenomena ini terjadi di proyek konstruksi jembatan dan di sana, orang-orang proyek akan mencari anak-anak kecil di sekitar proyek. Dan anak-anak malang yang berhasil diculik tersebut nantinya akan ditimbun hidup-hidup dengan beton di tiang penjaga jembatan. Konon hal ini bertujuan supaya roh anak tersebut menjadi pelayan kepada penguasa daerah itu. Dan kemudian pembangunan akan dilancarkan sehingga membuat jembatan menjadi kokoh dan awet. Cerita ini terjadi sekitar tahun 1999 yang dialami sendiri oleh Pak Yono. Ia merupakan seorang pekerja yang saat itu tergabung di sebuah proyek untuk merenovasi sebuah jembatan yang sudah hampir roboh berada di Jawa Tengah. Ia bekerja bersama 20 orang pekerja lain. Dikarenakan konstruksi jembatan yang sudah cukup tua, proyek ini mengharuskan pekerja untuk membongkar dan mengganti semua konstruksi jembatan itu, mulai dari bagian atas, bawah, dan tiang pancang di bawahnya. Pak Yono beserta timnya memiliki tugas untuk membuka 6 tiang pancang yang menopang jembatan tersebut. Singkat cerita, setelah bagian atas selesai dibongkar, mulailah tim Pak Yono dengan alat beratnya mencabut satu persatu tiang pancang tersebut. Dan mulailah dilakukan penggalian di sekitar tiang tersebut. Untuk memudahkan pekerjaan penarikan tiang, Pak Yono mulai mengikatkan rantai pada tiang itu untuk selanjutnya ditarik menggunakan eskalator. Saat tiang sudah dapat diambil, betapa terkejutnya Pak Yono beserta tim ketika mereka memeriksa lubang pancang bekas tiang itu. Pak Yono menemukan 2 buah tengkorak manusia berada pada dasar lubang itu. Penemuan ini membuat seluruh pekerja terkejut. Pak Yono langsung melaporkan hal tersebut kepada atasannya yang merupakan Pimpro atau pimpinan proyek. Kedua tengkorak itu pun diambil dan diletakkan di hadapan seluruh pekerja yang ada di sana. Setelah diperiksa lagi, memang benar tengkorak itu adalah tengkorak manusia. Sebuah tengkorak seukuran orang dewasa yang sudah kotor dan terlihat sangat tua. Setelah itu, Pak Yono meminta kepada pimpinan untuk memanggil warga sekitar dan tetua warga sekitar atas penemuan mereka. Namun sayangnya pimpinan proyek itu tidak mau ambil pusing dan menyerahkan kepada Pak Yono untuk membuangnya. Pak Yono pun yang agak kecewa hanya bisa mengikuti ucapan pimpinan itu. Namun di situ Pak Yono tidak sampai hati untuk membuang tengkorak itu. Ia berinisiatif membungkusnya dengan pakaian yang ia pakai dan menguburnya di pinggiran sungai itu. Setelah penemuan itu memang tidak terjadi hal-hal aneh hingga pekerjaan berakhir sekitar pukul 5 sore dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Anak Pak Yono yang berumur 6 tahun saat itu entah kenapa ia terlihat sangat gelisah, tidak seperti biasanya. Ia sering melihat ke arah jendela dan sesekali berkata ada sesuatu yang terbang di luar jendela rumah mereka. Pak Yono yang saat itu sedang lelah dan hampir tertidur, tiba-tiba dibangunkan oleh anaknya. Pak Yono pun cukup kaget. Ia langsung berdiri dan melihat ke arah jendela yang ditunjukkan oleh anaknya. Pak Yono sangat terkejut. Ia melihat ada sebuah kepala manusia yang sedang terbang mengitari rumahnya. Saat kepala itu terbang di hadapan Pak Yono, terlihat jelas wujudnya itu seperti tengkorak, namun masih memiliki rambut dan kulit yang sudah kering keriput. Kemudian tak beberapa lama kemudian, kepala itu menghilang entah kemana. Singkat cerita di pagi harinya, Pak Yono berangkat ke tempat proyek dan bertemulah dengan teman-temannya. Pak Yono menceritakan kejadian malam itu, namun tidak ada yang mempercayainya dan malah menertawakan Pak Yono. Mereka menganggap itu hanyalah imajinasi Pak Yono semata.
Namun di hari itu, sebuah kejadian yang nyaris membunuh salah satu pekerja terjadi. Tempat di lubang tiang pancang yang ketiga itu, seorang pekerja sedang membuka besi-besi yang sudah dilas dengan bergantung di atas lubang itu. Bisa dikatakan orang ini sudah sangat profesional dan sudah ahli dalam bidangnya. Semua alat-alat keamanan pun sudah dicek dan tidak ada masalah apapun. Namun tiba-tiba salah satu tali yang ada di pinggangnya terputus dan hampir membuatnya masuk di lubang pancang itu. Yang dimana dalam lubang itu masih ada besi-besi tulangan yang mencerut ke atas, bekas coran yang diangkat tempo hari. Untungnya ia tidak sampai masuk ke lubang pancang itu, dikarenakan ada seorang rekannya yang berhasil menyelamatkannya dari kejadian itu. Pekerjaan pun langsung dihentikan saat itu juga untuk mempelajari kesalahan apa yang terjadi. Pimpro atau pimpinan proyek pun menganalisa bahwa kejadian ini tidaklah masuk akal. Alat keamanan yang digunakan itu bisa dikatakan masih baru dan hanya beberapa kali digunakan. Sambungan tali yang terputus pun bisa dikatakan sangatlah kuat dan mustahil untuk terputus. Dari sini para pekerja mulai menghubungkan kejadian-kejadian ini dengan penemuan tengkorak tempo hari. Pimpro ini dikatakan pelit oleh Pakiono karena tidak mau mengeluarkan biaya lebih dan hanya memikirkan agar proyek berjalan sesuai proyek. Pekerjaan pun dilanjutkan dengan memperdalam lubang-lubang pancang itu dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Setelah kurang lebih 6 minggu, penggalian pun selesai dilakukan. Di situ Pakiono sempat menyarankan kepada Pimpro agar melakukan sedekah sebelum memasukkan tiang pancang itu. Karena memang dirasa pekerjaan kali ini cukup aneh. Dari penemuan tengkorak hingga nyaris membunuh salah satu pekerja. Pakiono khawatir jika saja dulu saat pembangunan jembatan itu ada tumbal yang dikorbankan di situ. Namun sang Pimpro kembali lagi tidak mau ambil pusing, mengingat banyaknya pekerjaan yang molor, yang kemungkinan pekerjaan itu tidak ada hasilnya atau bahkan malah rugi. Pakiono hanya mengangguk saja, kemudian ia menyarankan kepada seluruh timnya untuk berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Pekerjaan pun dilanjutkan, namun hal aneh terjadi. Pekerjaan itu terhambat, tiang yang direncanakan masuk hingga kedalaman 8 meter hanya bisa masuk setengahnya. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di bawah sana. Akhirnya diputuskan untuk mengangkat tiang itu dan mengecek ke dalam lubang pancang itu. Padahal sebelumnya sudah dicek bahwa lubang itu bersih, bahkan tidak ada batang kayu di dalamnya. Ketika salah satu pekerja masuk untuk mengeceknya, alangkah terkejutnya pekerja lainnya mendengar teriakan dari dalam lubang itu, dan pekerja itu pun segera ditarik ke atas. Dengan napas ngap-ngapan, ia mengatakan melihat banyak sekali tumpukan tulang manusia di dalam sana. Para pekerja itu pun berkumpul di sekitar lubang itu. Pakiono sebagai penanggung jawab atas penggalian lubang ini mengecek ke dalam sana. Dan ternyata memang benar, Pakiono menemukan sangat banyak tulang belulang manusia di dalam sana. Mereka pun akhirnya mengeluarkan tulang-tulang itu. Si Pimpro atau pimpinan proyek pun kembali menanyakan tentang penemuan 2 buah tengkorak yang ditemukan tempo hari oleh Pakiono dan meminta Pakiono untuk menggali dan mengambil kembali tengkorak-tengkorak itu. Pakiono pun kembali menggali lubang tempat ia mengubur tengkorak itu. Pakiono pun terkejut karena ia hanya menemukan baju yang ia gunakan untuk membungkus tengkorak itu. Langsung saja ia menunjukkan kepada sang Pimpro dan berkata bahwa tengkorak itu sudah menghilang. Dan benar saja semua kejadian-kejadian tersebut di luar nalar. Mereka akhirnya sepakat untuk memanggil tetua desa dan pemuka agama di desa tersebut untuk melakukan selamatan dan memakamkan jasad-jasad ini dengan layak. Akhirnya dipanggillah warga dan pembuka agama di desa itu, dan mereka pun menunjukkan penemuan-penemuan yang mereka temukan. Kejadian ini pun menjadi sangat gempar di tahun 1999. Di situ warga pun menceritakan bahwa jembatan yang mereka bongkar itu merupakan jembatan peninggalan kolonial Belanda. Dan saat masih beroperasi, jembatan itu masih terkenal sangat angker. Banyak warga melihat penampakan makhluk astral dan juga banyak kecelakaan yang diakibatkan gangguan-gangguan perwujudan makhluk itu.
Warga pun juga menyimpulkan bahwa pembangunan jembatan ini mungkin dulunya menggunakan tumbal agar pembangunan jembatan lancar dan juga jembatan bisa kokoh. Dan akhirnya tetua desa dan warga sepakat untuk memakamkan jasad-jasad itu dengan layak agar arwah pemilik tulang-tulang itu bisa tenang dan kembali ke alam semestinya. Tulang-tulang itu pun dibersihkan, dikafani, dan disolatkan di masjid hingga dimakamkan di pemakaman desa tersebut. Dan setelah prosesi itu, pembangunan berlanjut dan alhamdulillah tidak ada lagi gangguan yang didapat hingga pekerjaan itu selesai. Sebelum pembangunan itu selesai, Pak Yono sempat bermimpi bahwa ia didatangi sosok pemuda berusia sekitar 18 tahun. Pemuda itu hanya tersenyum dan melambai-lambaikan tangannya. Kemudian pemuda itu pun berbalik dan berjalan menuju jembatan yang kala itu seakan-akan jembatan itu sudah selesai dibangun. Di situ Pak Yono menyimpulkan bahwa mungkin pemuda itu adalah salah satu korban tumbal tiang pancang yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yono. Nah, sekian cerita bergambarku kali ini. Mau percaya atau tidak tentang mitos ini, kembali keyakinan teman-teman sendiri. Untuk sumber ceritanya akan aku cantumkan pada kolom deskripsi. Buat kalian semua, makasih banyak yang telah menonton hingga detik ini. Dan tentunya tetap stay tune di channel ini karena akan ada video-video menarik selanjutnya. And yeah, stay cool and thank you for watching guys. Bye-bye.